Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan Bapak Marmono Singgih, dan perkenalkan nama saya Novita Widatul Imania, NIM 220810201289. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akuisisi. Nah, definisi dari akuisisi itu sendiri adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor, di mana pembeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Nah, jadi akuisisi ini tuh menggabungkan usaha yang dilakukan oleh satu perusahaan sebagai pengakuisisi yang mendapat kendali atau aktiva neto atau operasional perusahaan yang diakuisisi. Nah, akuisisi ini merupakan solusi untuk mengembangkan usaha dan untuk memperluas usaha. Jadi, ketika perusahaan melakukan akuisisi, perusahaan tersebut tuh akan mendapat peningkatan yang signifikan dan pertumbuhan perusahaan yang menjadi cepat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akuisisi. Nah, jenis di sini dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan objek akuisisi dan berdasarkan jenis akuisisi. Berdasarkan objek akuisisi, yang pertama ada akuisisi saham. Nah, akuisisi dengan cara membeli sebagian besar saham perusahaan tersebut. Nah, jadi dari sini perusahaan itu mengakuisisi hanya menguasai secara kepemilikan saham saja. Yang kedua, akuisisi aset. Nah, akuisisi ini dengan cara membeli aset perusahaan tersebut untuk mengambil alih kepemilikannya. Nah, biasanya akuisisi itu dilakukan ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, sehingga diambil alih oleh perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, berdasarkan jenis akuisisinya. Yang pertama ada akuisisi horizontal. Nah, akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Jadi tujuannya itu untuk memperbesar dominasi pada pasar dan mengurangi kompetitor. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. Nah, tujuannya agar perusahaan pengakuisisi dapat mengambil alih kendali dan terus memastikan agar perusahaannya pasti mendapatkan pasokan. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Nah, akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Nah, tujuannya untuk menunjang perusahaan pengakuisisi dan semata-mata untuk mengembangkan portofolio perusahaan. Nah, selanjutnya di sini adalah ada proses tahapan akuisisi. Ada 6 proses tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi awal. Nah, pada tahapan paling awal ini perusahaan itu mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk melihat karakteristik perusahaan target yang potensial untuk diakuisisi. Yang kedua yaitu screening. Nah, proses penyaringan sekaligus memilih mana di antara calon target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Nah, proses screening ini tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon perusahaan target. Yang ketiga, ada due diligence atau uji tuntas. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target. Nah, dilihat dari semua aspek. Nah, uji tuntas ini dilakukan terhadap beberapa aspek, mulai dari aspek hukum, keuangan, sumber daya manusianya, pemasaran, teknologi, dan juga produksi. Yang keempat ada negosiasi. Nah, terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan persetujuan agar proses akuisisi ini berjalan normal, yaitu manajemen dan
pemegang saham. Nah, ketika kedua pihak ini setuju dengan syarat-syarat yang disepakati antara pengakuisisi dengan target, selanjutnya mereka itu akan menandatangani nota kesepakatan sebagai kelanjutan dari negosiasi mereka. Yang kelima ada closing. Nah, jika negosiasi itu udah mencapai kata deal, berarti kan persetujuan formal akuisisi ini telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Nah, closing ini penutupan transaksi akuisisi. Pada kasus akuisisi, closing itu berarti itu berakhirnya diserahkannya pembayaran oleh pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi. Yang kelima ada integrasi. Nah, berarti tahapan dimulainya kehidupan baru. Nah, setelah perusahaan melakukan penggabungan bisnis sebagai satu kesatuan entitas ekonomi, perusahaan hasil akuisisi mulai melaksanakan perencanaan strategik yang telah disusun sebelumnya. Berikutnya ada faktor kegagalan akuisisi. Yang pertama ada perusahaan target memiliki kesesuaian strategi yang rendah dengan perusahaan pengambil alih. Nah, jadi apabila perusahaan pengambil alih tidak sesuai dengan perusahaan target dari segi strategi, visi, misi, dan tujuan, maka akuisisi itu tidak bisa dilakukan. Yang kedua, hanya mengandalkan analisis strategi yang baik tidaklah cukup untuk mencapai keberhasilan akuisisi. Jadi dalam melakukan akuisisi itu tentu diperlukannya banyak proses ya, dan pertimbangan tidak hanya analisis strategi saja, tapi juga harus memperhatikan faktor lain seperti keuntungan, SDM, dan serta budaya kedua perusahaan. Yang ketiga yaitu tidak adanya kejelasan mengenai nilai yang tercipta dari setiap program akuisisi. Jadi ketika kita tuh mempersiapkan program akuisisi itu harus jelas target yang ingin dicapai serta keuntungan yang akan didapat masing-masing pihak. Nah, yang keempat yaitu rencana integrasi yang tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, ketika menyusun rencana strategi akuisisi ini harus berdasarkan kondisi yang ada di lapangan agar perencanaan dan realitas sesuai. Nah, berikutnya yaitu ada faktor keberhasilan akuisisi. Nah, yang pertama, melakukan audit sebelum akuisisi. Jadi sebelum melakukan akuisisi ini perlu dilakukan audit agar perusahaan pengambil alih itu mengetahui nih kondisi internalnya, baik itu finansialnya, SDM, dan produktivitas perusahaan target. Yang kedua yaitu perusahaan target dalam keadaan baik. Nah, ketika sudah melakukan audit dan perusahaan target dalam kondisi baik, maka akuisisi itu dapat dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu memiliki pengalaman akuisisi. Nah, jadi apabila perusahaan pengambil alih ini sebelumnya itu pernah melakukan akuisisi, akan lebih mudah untuk melakukannya kembali karena sudah mempunyai pengalaman dan juga sudah memahami proses akuisisi yang menguntungkan. Nah, selanjutnya adalah contoh perusahaan yang telah melakukan akuisisi. Di sini saya mengambil contoh Facebook mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014. Nah, di mana Facebook dan WhatsApp ini kan merupakan aplikasi media sosial dengan jumlah pengguna yang tinggi dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, pada tanggal 19 Februari 2014 ini, Facebook berhasil mengakuisisi WhatsApp dengan tujuan utama untuk mengembangkan layanan komunikasi yang sederhana. Nah, layanan komunikasi yang sederhana namun tetap modern dengan bermodalkan dana sekitar 19 miliar dolar Amerika Serikat atau AS. Nah, Facebook mendapatkan hak milik perusahaan WhatsApp. Nah, ketika akuisisi ini kedua perusahaan ini bisa dikatakan sukses besar ya, sukses besar karena kini Facebook dan WhatsApp itu menjadi perusahaan teknologi dengan keuntungan yang luar biasa dan berkembang menjadi semakin besar. Nah, hal ini tuh membuktikan langkah akuisisi yang diambil oleh keduanya mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sekian materi akuisisi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.